kita bebas melakukan teknik apa saja yang sudah kita pelajari dalam shadow ini tanpa tanpa sebuah gerakan yang baku gitu, gerakan yang sudah dibentuk. Nah, jadi itu bedanya shadow dengan jurus. Tapi sebenarnya dia adalah satu bentuk yang sama ya. Shadow juga bisa disebut dengan jurus. Jadi kalau kamu lihat pemain latihan boxing gitu ya, tak, pindah ke sini ambil, nah itu sama dengan jurus. Cuma bedanya satu di pola, satu freestyle. From Indonesia, Sule. Dia sedikit pasti tahu ini buat kamu mudah-mudah. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana melakukan shadow. Ini penting buat kamu yang kan saya bicara pemula ya. Ini penting buat kamu pemula, dimana shadow ini, gerakan latihan shadow ini bisa membuat kamu melatih tubuh kamu tuh menjadi rileks dalam melakukan teknik. Tentu rileks, tapi tentunya dengan teknik gerakan dasar yang tidak boleh salah gitu. Nah, kebanyakan pemula ketika berlatih dengan satu-satu atau dengan pad itu benar, tapi ketika melakukan shadow dia agak sedikit kaku. Nah, ini harus sering dilatih, karena ketika kita bisa melakukan shadow dengan baik, itu biasanya pada saat fight itu tubuh kita akan bergerak dengan sangat luas untuk lentur dan leluasa gitu. Nah, itu harus dilatih dengan shadow. Karena shadow itu adalah sama kita membayangkan gitu, ada musuh, kita pukul, kemudian kita mengelak, kita nangkis, menyerang dan segala macam. Sehingga nanti ketika kita fight, gerakan shadow ini lah akan membentuk pola kita ketika kita bertanding atau kita bertarung. Oke, saya akan mencontohkan sedikit teknik shadow boxing dulu ya. Dari depan, nah biasa posisi startnya, posnya di sini, kalau lakukan pukulan dengan teknik yang benar. Jab strike, uppercut, jab strike, hook, uppercut, strike, hook, tarik sana, strike, hook, strike, hook, jab strike, lakukan sedikit ducking, uppercut, strike, dan lagi ke sweep, uppercut, whipping, Oke, lakukan seperti itu. Jadi bebas saja. Kau bisa melakukannya ke arah kiri, depan, anggap aja lawan itu berputar. Kalau kamu bisa melakukan gerakan maju, misalnya, mundur lagi, putar lagi sini, bisa kiri, bisa kanan, bisa kiri, kanan, bisa lakukan bebas seperti apa yang kamu imajinasikan. Oke? Nah, itu untuk boxing saja. Sekarang kita combine dengan tendangan. Oke? Jab strike, push. Kick, masuk straight lagi, elbow, cushion kick, back kick, hook kick, knee. Oke, bebas lakukan apa saja. Nah, ini yang penting adalah kita melakukannya dengan rileks dan santai. Oke, dari sana. Perhatikan posisi kuda-kuda. Ini yang utamanya, kan? Ketika kita melakukan stance, ini jangan kaku, ya, bergerak. Jadi ini harus bisa bergerak. Oke, coba latihan seperti ini. Oke, kaki depannya tarik mundur sedikit, lompat, seperti kita karate aja. Hampir sama kita tarik sedikit. Bang, set, tang, putar, push. Selalu depan, gerak lagi, Oke, kuda-kuda. Oke, nah lakukan footwork dengan baik. Footwork, jadi kita harus bekerja dengan baik. Ya, putar sini, gerak di kanan. Bisa kita robah kuda-kuda menyamping, udah faster lagi, ya. Pindah lagi kiri atau kanan, bisa aja. Balik lagi, kita pindah sini, nggak masalah. Yang penting adalah kita melakukan dalam. Nah, misalkan dalam melakukan shadow itu jangan kaku. Nah, kalau kita melakukan jurus, biasa kaku kan? Jurus itu kaku kan?
saya terus ya masuk saya kaku ya, seperti silat pun juga kaku ya. Nah tapi kalau ada beberapa bela diri juga yang melakukannya dengan fleksibel, tapi rata-rata melakukan jurus itu adalah dengan power dan kekakuan. Nah ini kita hindari dulu, kita melatih bagaimana tubuh kita ini relax dulu. Oke. Kalau gerakan shadow, nah kesalahannya adalah ketika seorang pemula melakukan shadow, gerakan tadi yang dasarnya sudah bagus, strike, uppercut, hook sudah bagus. Ketika shadow jadi hilang, ya. Stepnya jadi begini, hooknya jadi kaku, jadi apa namanya gerakannya tetap perbaiki. Ini kita memperbaiki teknik. Kalau teknik shadow kamu sudah bagus, yakinlah pada saat kamu fight pun teknik itu akan keluar dengan sangat baik. Ya. Pukulannya harus habis, jangan panggung. Ya. Tahu kan? Pang. Relax. Pang. Setelah kamu bisa relax, baru lakukan dengan full power. Tendang segala macam. Oke? Nah, kuncinya di sini. Jadi pada saat melakukan stand, kaki kamu nggak boleh kaku. Tegak. Relax. Ya, relax. Ini penting ya. Kakinya latih seperti ini. Harus jijik. Jangan menapak. Kalau menapak kamu akan gerak. Jadi relax. Latihan ini dulu. Footwork dulu. Latihan kaki dulu. Tangan tetap di atas jaga. Kaki kiri. Gerakan bahunya. Benturkan bahunya supaya kamu enak dalam pergerakan melakukan dodge atau elakan. Ya, lihat. Ketika gerak ini ikut gerak. Ketika kanan ini kan. Jangan ketika bahu kanan bergerak kakinya diam. Ya. Jadi ketika saya menggerakkan bahu kanan, ini juga ikut bergerak ya. Lihat, tumit saya naik. Ya. Jangan kaku, jangan napak. Ini kaku. Ya, relax. Nah, dia bergerak sampai ke bawah, gitu. Jangan berlatih. Nah, bang, sampai atas. Bang, latih dulu. Kiri, kanan, maju. Tetap wide kuda-kudanya, lebar kuda-kudanya pertahankan sama. Jangan sampai berubah. Lebar lagi. Terus sama. Kemana pun melangkah sama. Tangan di atas jaga. Jaga ini penting ya. Terutama untuk kamu yang kung fu contact. Ya, kickboxing, muay thai, memang. Jaga. Bisa aja sih. Style seperti ini tuh boleh-boleh aja. Halal-halal aja. Tetapi ya lihat kondisi dan sejauh mana sih skill kita. Kalau skill kita masih mentah, kita melakukan gerakan seperti ini biasanya risiko. Risiko apa? Tendang pukul nggak pernah naik. Jadi lebih baik kita, namanya basic pasti start dari sini. Itu mengajarkan kita supaya tetap waspada. Karena yang paling berbahaya itu ketika kita pukulnya adalah bagian kepala. Bukan semuanya tidak berbahaya, tapi yang paling berbahaya dan paling sering diincar adalah kepala. Nah kita harus jaga. Tuh biasa kan? Biasa, bahu kita bergerak. Lihat, perhatikan ya. Perhatikan. Saya akan maju dikit. Perhatikan. Perhatikan ya. Saya akan maju dikit. Oke, perhatikan gerakan bahu. Relax. Jangan kaku, relax. Lihat bau saya kayak gantung dia ya. Jangan tegang. Dia kayak gantung aja. Jadi ketika saya bergerak, tangan saya ini nggak kayak dikunci di sini. Dia, jadi kayak gimbal kalau di kamera. Ini bergerak nih dia. Ya, lihat perhatikan. Ngikut aja dialami, cuman kamu tahan sih tapi jangan kaku. Biarkan dia natural bergerak. Kiri, lihat. Ketika saya putar ke kiri, tangan saya di sini tetap, bukan begini dia. Ya, karena dia biarkan dia menggantung di sini. Oke, sini enak matanya. Hook, lihat. Hook, jangan hook, perkat, jadi salah. Terus kaku. Ya, relax. Benarkan pukulannya. Bukan harus putar, bahu maju, putar. Uppercut. Naik. Hook, lihat semua pukulan saya bahunya bergerak. Ya, ketika saya memukul
kanan, bagian tubuh sebelah kanan saya akan maju lebih jauh. Ya, kelihatan kan? Apapun pukulan saya. Lihat, kelihatan kan? Uppercut. Kelihatan kan? Ketika saya kiri juga, kelihatan punggung saya? Punggung saya, uppercut punggung saya. Jadi bagian manapun yang mau mukul, dia harus jauh lebih jauh ke depan. Jangan poke, nggak kelihatan, nggak jauh. Biasakan lempar. Ini cara membuat pinggul sampai ke tumit, itu yang selalu saya ingatkan. Putar bahu pinggul tumit. Jadi ketika ini maju, lakukan dengan lentur. Gerak. Tas. Latih seperti ini dulu. Latih ini. Nah. Perhatikan kaki saya ya. Kaki saya. Ketika bahu saya bergerak, kaki saya bergerak. Nah, bukan berarti bahu saya bergerak ke kanan, kaki saya diam. Lihat, diam. Cuma bahunya aja yang berputar. Ini salah. Putar bahu, putar juga pinggulnya. Up. Lagi up. Jadi gerak. Enak. Turun, naik, ngeper. Biasakan. Ya, sebenarnya ini dipelajari di semua basic bela diri ya, seperti ini. Kuda-kuda tuh nggak boleh pak gitu. Tapi karena kita penyesuaian kan. Ya, betul. Oke, gerak. Gerak kiri kanan. Putar lagi. Lagi. Tak. Lihat. Ketika saya putar bahu ke depan, ini juga ikut dia ke depan. Bukan ya tadi. Tinggal naik uppercut kiri. Ya. Putar lagi kiri. Tinggal apa? Jadi ketika kiri, putar kiri. Selalu. Jangan ininya diam, ya. Selalu. Biasakan. Nah, ya. Tangan di atas jaga, relax kakinya. Nah, enak. Kemudian maju, nyerang, jab strike, uppercut. Ya, bisa push dari sini. Pak. Oke. On house, balik lagi. Ya. Oke, seperti itu melakukan teknik shadow ya. Jadi biasakan kita bergerak bahu. Kamu harus sering-sering melatih bahu. Lenturkan bahu. Lenturkan bahu. Buat tanganmu ini menggantung. Jadi tidak seperti dilas kaku sih. Salah. Jadi biarkan meskipun dia diangkat, tapi nira. Perhatikan. Menggantung ya. Putar. Bukan. Naik, very tangkis, oke? Enak, mau nangkis mana aja enak, tangkis, double cover, side, ya very, bawah, pakat secut, ya, lakukan, pukulan jangan tanggung, masuk, meskipun pelan tapi pukulannya lurus, maju, ya, kelihatan kan? Kelihatan selalu naik kalau saya bekerja kan? Ya, pekat. Putar lagi, overhand, pang, hook, uppercut, knee. Oke, nah karena apa ya? Ini semua harus disesuaikan. Saya pernah melihat yang basic silat bermain di kickboxing, bagus dia. Cuman karena belum bisa mengadaptasikan diri dengan baik, akhirnya gerakannya terbatas. Untung juga lawannya sama-sama silat ya. Kan kalau kebiasaan, contoh silat ya, silat itu kan biasanya kita udah menyamping tuh, karena di silat biasanya kita melakukan teknik blocking dengan tendangan pisau, kemudian guntingan, ya kan, kemudian push side, biasa side lah, rata-rata side lah, udah side. Bisa kalau dan pukulannya pukulan lurus pasti. Itu satu. Nah, dan di silat kan maksimal pukulan 4 lah gitu ya. Nah,
Jadi kalau kamu turun di kickboxing atau Muay Thai dengan posisi seperti ini akan merugikan sekali. Kenapa? Karena kalau di kickboxing, Muay Thai, ya, kickboxing K1, itu orang bisa menyerang dari semua bagian tubuh, terutama paha, ya, paha luar dalam. Nah, kalau posisi kamu miring begini, ini makanan empuk untuk paha kamu disikat. Ya, kamu nggak bisa ngeblok, susah ngeblok pelan. Ini akan makanan empuk. Jadi harus membiasakan kuda-kuda kita hadap ke depan. Jangan walk, jangan side push lagi, tapi front push hadap ke depan. Ya, jadi apa? Gunanya apa? Ini ketika kamu kuda-kuda ini, kamu mau maju pun enak. Jadi mau maju banyak pun enak. Pang, 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 pang. Bisa continue. Banyak pukulannya yang bisa. Terus kombinasi ketenangan-tenangannya lain juga enak. Mau roundhouse, mau side kick, mau tendangan back kick, semua bisa. Posisi dari sini. Dan pertahanan kamu enak, ya. Karena kan orang yang bawa kepala. Jadi kalau kita akan melihat dengan orang dari depan masuk, bisa di cover, bisa di parry, tangkis lebih enak. Bisa kita samping, whipping, slip, ducking, enak. Ya, tapi kalau di samping kan gimana? Susah ya. Kita cuma bisa mundur, maju satu sisi mundur. Paling lari ke sana, side. Nah, ya kan? Jadi cuma bisa cari satu serangan. Dan itu pun belum tentu poin. Jadi kita harus bisa mengcombine sehingga kita bisa mancing serangan. Karena pertandingan full contact itu kan, misalnya kita main di K1 ya, K1. Kita mukul, buang, ya lawan bertahan kan? Bertahan. Itu kan nggak satu pun dapat nilai meskipun kita mukul boy buta. Kalau emang dia bertahan dan pukulan terang nggak satu pun. Caranya apa? Puk. Ketika orang bertahan di atas, tiba-tiba kaki kita masuk ke bawah, boom, poin kosong, tidak terblok, ya. Tapi kalau kita langsung menyerang ke kaki, itu tuh tahu langsung dia akan blok, naik lututnya blok, no point. Jadi kita pancing dulu, tuk. Ketika dia fokus di atas, tiba-tiba kaki masuk luar dan dalam, atau tuk push kick atau back kick. Cara mengalih perhatian, ya. Nah, jangan sampai ketika lawan sudah covernya udah rapat, kita pukul nggak ada yang masuk, maksain KO, maksain, padahal nggak ada yang masuk karena tahu rapat covernya. Hasilnya apa? Kita kehabisan tenaga. Jadi main harus pintar. Pancing, tuk, 3-4 pukulan. Ketika dia sibuk di atas, tendangan masuk ke bawah, ya. Begitu masuk ke bawah, dia fokus ke bawah, serang lagi ke atas. Itu. Jadi ini penting. Jadi buat kamu yang silat terutama ya, coba sedikit dirubah style mainnya. Terbuka. Ini untung kalau ketemu sama orang silat mungkin satu style. Tapi kalau ketemu orang yang sudah terlatih juga untuk full contact boxing atau Muay Thai-nya, ini kita akan sulit. Kebanyakan akan sulit untuk masuk dan sulit untuk bertahan. Paham ya? Karena nggak ada batasan pukulan, buk. Jadi ini merubah. Nah, itu penting. Jadi apapun bela diri kita, basicnya, ketika kita bertanding di satu bela diri yang lain, satu hal yang perlu kita ingat, jangan pernah fanatik dengan bela diri yang kita punya. Kita harus bisa beradaptasi dengan bela diri yang sedang kita ikuti. Saya orang silat. Ketika saya bertanding MMA, saya harus bermain MMA dengan style MMA. Bagaimana kuda-kuda saya dan gaya saya itu seefektif mungkin untuk MMA. Ya, ketika saya bertanding kickboxing, saya juga harus menyesuaikan dengan gaya kickboxing. Orang kickboxing udah begini-begini, masa kita masih begini-begini? Ya, tahu-tahu kena high kick, low kick, habis. Sesuaikan. Bukan berarti penyesuaian itu mematikan apa yang kamu punya. Justru apa yang kamu punya itu sempurnakan di situ. Dilatih bagaimana kamu bisa memakai teknik kamu. Misalnya kamu silat, bagaimana kamu bisa memakai teknik silat. Ketika kamu bertanding kickboxing, terus dilatih. Misalnya, pok. Lawan menyerang, bagaimana dalam posisi ini kamu bisa langsung menyamping dan ngeblok dengan side kick misalnya. Ya, atau pak. Bagaimana caranya kamu bisa tok menyapu, sapuan. Mungkin nggak boleh sapuan rendah ya, tapi sapuan tegak. Tapi caranya kan sama. Tapi itu kan harus diadaptasikan dengan posisi yang baru. Kita bisa menyapu, ya. Bahkan mungkin guntingan, gitu ya. Gitu. Begitu juga dengan yang karate, ya kan? Jadi biasa terbuka, oke, karena kan kita terbiasa mukul pak satu, ya, pak satu. Sementara orang yang kita bertanding kickboxing ceritanya kan, yang bertanding sudah matang ngomong akan menyerang kita, puk, kaki bawah, puk, gitu. Kalau tidak terbiasa kan sulit, gitu ya. Nah, khusus taekwondo. Nah,
taekwondo lagi nih yang istimewa sebenarnya di kaki. Saya selalu bilang sama murid-murid saya, kalau kamu adalah seorang taekwondo yang sudah bagus, jangan sampai taekwondo kamu itu hilang. Justru itu kelebihan yang harus kamu miliki dan harus bisa kamu kembangkan. Main, kamu taekwondo misalnya masih bisa begini-begini ya, tutup misalnya. Tapi kalau di full contact misalnya main di kickboxing, kamu kan nggak bisa begini-begini lagi. Harus sudah stylenya udah kickboxing juga ya. Tetapi bagaimana dalam style kickboxing kamu bisa memaksimalkan tendangan-tendangan taekwondo kamu. Tek tek tek. Dilatih itu. Ya, bukan berarti kamu ganti style terus ilmu yang kamu pelajari dari kecil itu dihilangkan. Nah, kebanyakan yang saya lihat petarung kita. Taekwondonya bagus. Wah, begitu main di Muay Thai udah ikut gaya Muay Thai. Tendangan yang dia bisa cuman low kick, push kick, itu aja yang dia pakai. Padahal dia punya banyak tendangan yang biasa mampu dilakukan karena itu dilatih dari kecil. Apalagi dia mantan atlet taekwondo, dia bisa melakukan karena semua itu boleh kan. Nah, itu dia harus menjadi mindset kita. Jadi sebagai seorang bela diri itu yang selalu saya bilang, open mind, jangan terlalu fanatik. Karena kita harus menyesuaikan dengan bela diri apa yang sedang kita ikuti. Bagaimana mengefektifkan ilmu yang kita punyai dari pada bela diri yang sedang kita ikuti. Saya silat, bagaimana saya bisa main kickboxing dengan benar? Ikuti style kickboxing, tetapi saya harus pakai gaya silat saya gimana caranya? Dilatih. Kapan saya bisa masuk gaya silat saya? Saya taekwondo, mau tanding Muay Thai, ikuti gaya Muay Thai, boleh. Tapi dilatih bagaimana caranya dengan style Muay Thai tenang taekwondo saya tuh bisa efektif terpakai. Semua itu butuh latihan dan butuh kemauan. Yang jelas butuh keterbukaan. Jangan hilang apa yang kamu punya, ya. Banyak sekali ya. Kecuali di MMA lah. Kalau memang mungkin ada sedikit pencegahan, kenapa di MMA itu kan lebih kompleks. Jadi kamu bisa pakai style apa aja. Boleh aja kalau di MMA kamu pakai silat boleh. Silat nunggu serangan. Tetapi juga ingat, MMA itu lebih kompleks. Orang bisa tiba-tiba nangkap kaki kamu, merapat, membanting dan meluk kamu, membanting kamu dengan segala cara, memukul kamu tanpa aturan. Ya, jadi meskipun misalnya kamu pakai style silat, ya sesuaikan. Kamu harus paham nih MMA itu apa aja permainannya. Dia take down, bagaimana cara posisi silat kamu ini bisa mengantisipasi take down orang. Sprawlnya harus benar. Bagaimana ketika kamu diserang itu kamu bisa bertahan. Karena ketika kita miring begini posisinya, dapat serangan beruntun, kita cuma bisa mundur. Udah hilang seimbang. Tapi kalau kita mau menghadap ke depan, begitu serangan beruntun kita tak kita bisa ambil, bisa lari sana sini. Jadi masing-masing kuda-kuda tuh ada keuntungannya, ada kekuatannya, dan ada kekurangannya. Nah, bagaimana kita membuka pikiran kita bahwa belum tentu kuda-kuda kita yang kuat, yang efektif ketika bertanding cabang bela diri konvensional kita akan kuat dan efektif ketika bertanding di cabang bela diri yang lain. Makanya kuda-kuda itu kan banyak macamnya. Bukan hanya begini, tapi ada begini, ada begini. Gunanya apa? Untuk bagaimana kita memposisikan diri pada setiap setiap situasi dalam pertandingan. Bukan hanya di pertandingan ya, ini juga perlu di jalan. Nah, kalau di jalan kita nggak tahu nih, kalau di pertandingan kita tahu sih. Oh dia basicnya taekwondo, oh kita bisa lihat dulu permainan videonya. Oh dia main begini, wah saya bisa nih pakai gini. Saya bisa pakai kayak gini bisa gitu. Karena saya paham mainnya. Oke, kalau di jalan, who knows? Kamu memang tahu apa basic dia bisa beli atau tidak, dia bisa nendang, bisa mukul atau tidak kan? Tentunya kita harus mengadakan penjajakan dulu, ya nggak? Fight. Kalau kita nggak mau melukain lawan ya, tentunya kalau jalanan kan resikonya itu kalau kita mukul duluan kita dapat sanksi. Jadi kita harus nunggu lawan nyerang dulu kan? Tunggu serang, menghindar dulu, lihat, oh dia mainnya begini, berarti saya harus pakai begini. Itu, jangan fanatik. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya pernah melihat anak silat bertanding kickboxing, tetapi dia tidak bisa merubah gayanya ke gaya kickboxing. Belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa mungkin karena latihan belum. Akhirnya apa? Sulit mendapatkan teknik yang baik, serangan-serangan yang baik. Beruntung lawannya juga sama silat. Kalau lawannya orang yang kickboxing murni, kesulitan. Ya, karena kan tentunya di kickboxing nggak boleh guntingan gitu kan, nggak boleh sapuan rendah. Jadi masing-masing itu punya aturan sendiri ya. Itu tadi saya bilang ya. Jadi kita harus mampu beradaptasi gitu. Jadi bela diri itu adalah sebenarnya
bagaimana kita mengadaptasikan kemampuan kita pada situasi-situasi yang berbeda gitu, ya kan? Saya bukan membanggakan diri saya, tapi ketika saya nggak usah tanding deh, sparring dengan taekwondo, ayo sparring taekwondo, saya bisa menyesuaikan diri dengan style taekwondo, ya kan? Ketika sparring silat, ayo silat bisa bermain silat. Ketika bertanding karate, saya bisa menyesuaikan diri dengan karate. Ketika muay thai bisa, ketika kickboxing bisa, MMA bisa, bahkan ketika kungfu pun saya bisa menyesuaikan dengan kungfu. Wing Chun, oke, saya bisa menyesuaikan dengan cara Wing Chun. Bukan karena hebat, tetapi karena saya mau mengadaptasikan diri saya dan saya membuka mindset saya. Karena semua bela diri itu punya keunggulan masing-masing, punya kelebihan. Tinggal bagaimana kita mengambil sarinya, kita mengolahnya ke kemampuan yang sudah kita punya. Oke, itu tadi sedikit, akhirnya panjang lebar sampai ke sini, tapi saya pengen teman-teman di sana yang baru belajar bela diri, bukan baru belajar juga, mungkin ya sebagian penonton saya adalah orang yang baru belajar bela diri, atau mungkin juga orang yang baru pengen mengupgrade bela dirinya gitu, misalnya dari silat tadinya pengen turun ke MMA, kan kita udah bahas dari awal bagaimana MMA, misalnya dari karate pengen turun kickboxing, di video-video saya juga ada tentang kickboxing gitu kan, gitu, di taekwondo, kickboxing, ya gitu. Jadi saya anggap bahwa Anda adalah pemula yang baru belajar, bisa nonton video ini. Yang kedua, Anda adalah petarung konvensional yang ingin pindah aliran ke full contact. Full contact itu banyak macam ya, kickboxing, muay thai, MMA, boxing itu sendiri, apalagi ada nanti malah bisa ke sambo ya kan? Karena sambo itu sama juga MMA juga, apalagi kudo, semua full contact lah ya. Jadi beda ya, jadi sangat berbeda style kita ketika bertanding full contact dengan ketika bertanding bela diri konvensional kita. Itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akan terus memberikan edukasi-edukasi dan bimbingan kepada teman-teman semua. Mohon maaf, bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya jago, tapi saya hanya mencoba memberikan pengetahuan yang saya bisa, pengalaman yang saya bisa, untuk teman-teman bisa pelajari semua dan kita belajar sama-sama. Artinya buat saya adalah ketika saya memberikan ilmu, saya juga mendapatkan ilmu yang baru gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sawadikap.